Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi berjumpa di dalam acara pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama Cornelius Media. Dan pada kesempatan ini kembali lagi saya, Pendeta Edward Taliwongso, ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Widodo Wahyu Purwanto. Apa kabar Pendeta? Puji Tuhan, sehat Pendeta. Amin. Pendeta Jerry Jacobs? Kabar baik. Pendeta Gosal? Puji Tuhan, kabar baik. Ya, dan saudara-saudaraku, saya percaya kita sudah tidak sabar ingin masuk lebih jauh ke dalam untuk mempelajari firman Tuhan. Dan kita akan buka di dalam doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Wahyu Widodo Purwanto. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang bertahta di dalam kemuliaan sorga. Kami bersyukur Tuhan beri kami kesempatan lagi untuk belajar daripadamu lewat pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kami berharap kiranya Tuhan akan mengurapi masing-masing kami. Agar dengan demikian kami dapat mengerti firman-Mu dan kami juga boleh membagikan poin-poin rohani yang penting untuk membangun kerohanian kami supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terlebih khusus pengetahuan rohani ini akan membangun kami untuk kami boleh tetap setia sampai Maranatha. Berkatilah program pendalaman Alkitab melalui Sekolah Sabat Cornelius Media ini. Dan berkatilah para pemirsa yang menyaksikan. Kiranya berkat Tuhan pun boleh menjadi bagian mereka. Inilah doa kami Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, ayat tema kita pada pelajaran kali ini terdapat di dalam Imamat pasal 23, ayatnya yang ketiga. Di sana dikatakan 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Dan seperti biasa kita akan belajar latar belakang dari ayat ini. Dan juga kita akan cari tahu sebenarnya siapa yang menuliskan ini, ya, kapan dituliskan, di mana dituliskan, kepada siapa dituliskan, dan tentang apa penulisan ini. Nah, untuk penulisan kita tahu bersama bahwa yang menulis kitab Imamat ini adalah Musa itu sendiri. Betul. Memang secara di dalam Alkitab, di dalam kitab Imamat ini tidak secara jelas kitab ini mengatakan bahwa Musa lah penulisnya. Tetapi paling kurang frase Allah berfirman kepada Musa tercatat lebih dari 25 kali di dalam kitab ini. Dan secara internal kita mendapatkan bukti-bukti internal bagaimana Alkitab ini sendiri mengkonfirmasi bahwa Musa lah yang menuliskan kitab Imamat ini. Yang pertama, di dalam Lukas pasal 5 ayat 14. Di situ ketika Yesus menyembuhkan seorang kusta, Yesus katakan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa. Kita tahu bersama bahwa hanya di dalam kitab Imamat dituliskan tentang peraturan apabila seorang kusta itu disembuhkan, dia harus mempersembahkan korban. Itu berarti Yesus sendiri mengkonfirmasi bahwa Musa lah penulis kitab Imamat. Kemudian di dalam Yohanes 5 ayat 46, kita tahu bersama bahwa kitab Imamat ini menjelaskan banyak tentang Yesus. Antitype dan type tentang Yesus Kristus bagaimana kedatangannya yang pertama. Nah, Yohanes 5 ayat 46 di sana Yesus berkata lagi, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku sebab ia telah menulis tentang aku. Jadi bukti internal di dalam Alkitab sangat kuat mengatakan bahwa Musa adalah penulis kitab Imamat. Lalu kemudian kapan Musa menulis kitab ini? Jadi ada dua pendapat yang muncul di dalam dunia akademis. Yang pertama kaum fundamentalis, mereka mengatakan bahwa penulisan Musa ini dituliskan pada tahun 1400 before Christ. Dan sekali lagi di sini dokumentari hipotesis muncul dengan argumen bahwa ini dituliskan pada tahun 400 before Christ. Kita tahu bersama mana yang harus kita ikuti, ya. Dan ada beberapa fakta yang perlu kita tahu tentang penulisan kitab Imamat ini. Yang pertama, kalau kita buka
informasi di akhir kitab Keluaran, ya. Kitab Keluaran itu berakhir ketika kemah suci itu selesai dibangun. Dan kalau kita buka di dalam Keluaran pasal 40 ayat 17, di sana dikatakan kapan itu selesai dibangun, yaitu pada tanggal 1 bulan yang pertama tahun yang kedua. Kemudian kitab Keluaran selesai, masuk kitab Imamat. Dan kalau kita buka kitab sesudah kitab Imamat, yaitu kitab Bilangan, Bilangan 1 ayat 1 dikatakan, pada saat itu Tuhan berkata atau berfirman kepada Musa pada tanggal 1 bulan 2 tahun yang kedua. Itu berarti durasi di mana Tuhan memberikan instruksi kepada Musa, dan ketika itu Musa menuliskan hanya lamanya hanya 1 bulan. Itu dari tanggal 1 bulan 1 tahun kedua sampai tanggal 1 bulan 2 tahun yang kedua. Di mana Musa menuliskan buku ini? Ada 2 tempat, sesuai dengan fakta yang kita temukan di dalam kitab Imamat itu sendiri. Imamat pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Itu tempat yang pertama. Dan tempat yang kedua yaitu Imamat 25 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Nah, kepada siapa kitab ini ditujukan? Sangat jelas Imamat 1 ayat 2 dan Imamat 27 ayat 34 ini awal dan akhir mengatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Musa untuk diberitahukan kepada bangsa Israel. Nah, tentang apa kitab Imamat ini? Nah, secara garis besar, tema utama pengajaran dari kitab Imamat adalah tentang kesucian. Imamat pasal 11 ayat 44 dan 45 mengatakan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan ada 2 tema kekudusan di dalam kitab Imamat. Yang pertama yaitu kekudusan dalam menyembah Allah, dan yang kedua adalah kekudusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, khususnya ayat tema kita pada saat ini yaitu Imamat pasal 23, di sana ada diangkat tema khusus dari penulis yaitu tentang aturan-aturan upacara-upacara keagamaan orang Yahudi. Dan kalau kita bisa lihat di slide, di sana ada beberapa fakta yang akan kita temukan tentang upacara-upacara ini. Yang pertama, upacara-upacara ini berdasarkan hasil panen atau tahun panen, tahun pertanian di Palestina. Itu berarti secara konteks upacara-upacara ini tidak dapat dipraktikkan di tempat lain. Hanya khusus mereka yang ada di Palestina. Yang kedua, ada 3 kali dalam setahun orang Israel harus datang ke kemah suci. Seperti yang dituliskan Keluaran 23 ayat 14. Dan kita bisa lihat di dalam Imamat pasal 23 ini, ada 3 hari raya tahunan di mana orang Israel akan datang dan mereka akan berkumpul di kemah suci. Dan dari 3 hari raya tahunan ini, kita akan dapati 7 upacara Sabat. Nah, 7 upacara Sabat yang dalam tanda kutip dapat jatuh pada hari apa saja dalam minggu. Jadi ini bukan Sabat mingguan yang dituliskan di dalam upacara-upacara ini. Dan itu berarti bahwa Sabat di dalam Imamat pasal 23 ini mulai ayat 4 dan selanjutnya menceritakan Sabat yang bukanlah Sabat penciptaan. Yang kedua, Sabat bukan dalam hukum yang keempat. Dan ini Sabat yang tidak berlaku lagi bagi kita menurut Kolose 2 ayat 16 dan 17. Karena itu semua adalah lambang Yesus. Jadi itu kira-kira latar belakang dari penulisan kitab Imamat dan bagaimana kitab ini mengatakan tentang hari raya dalam kehidupan orang Yahudi. Ya, terima kasih pendeta. Dan kalau bicara tentang hari raya yang sempat disebutkan tadi, tentu ini erat kaitannya tentang sistem penanggalan pada waktu itu. Dan mungkin yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya mereka melakukan perhitungan sehingga tiba pada hari raya tersebut. Dan bagaimana ini dibedakan dengan hari ke-7 pada saat itu maupun juga kita akan belajar pada saat sekarang ini. Nah, mungkin secara singkat bisa saya jabarkan seperti demikian. Bahwa di timur dekat kuno ada 2 sistem perhitungan yang digunakan. Yang pertama adalah solar atau berdasarkan matahari. Dan yang kedua adalah berdasarkan bulan yang kita sebut dengan lunar. Nah,
metode solar atau matahari ini berdasarkan matahari digunakan untuk penentuan masa-masa agrikultural. Jadi untuk kapan mereka mulai menanam, kapan mereka mengharapkan bisa memperoleh panen dan lain sebagainya. Sementara untuk metode lunar ini digunakan untuk menghitung lamanya bulan, lalu kemudian dan juga untuk menentukan festival-festival atau hari-hari raya keagamaan. Nah, tentu ada perbedaan. Untuk sistem lunar itu dia hanya 29 hari, 12 jam, 44 menit di dalam satu bulan yang kita tahu sekarang. Itu berarti di dalam satu tahun dia hanya 354 hari. Dibandingkan dengan sistem solar yang ada 365 hari, 5 jam, lalu kemudian 48 menit, 40 detik. Jadi sistem lunar dan solar ini sebenarnya tidak kompatibel. Sehingga di sini perlu ada usaha untuk melakukan sinkronisasi. Ya, oleh karena mau tidak mau seperti tadi sempat disebutkan oleh Pendeta Gosal, ada hari raya tertentu dari orang Yahudi di mana penandanya adalah ketika hasil panen itu mulai matang, mendekatkan sebuah pertanda bahwa itu dekat kepada hari untuk panen. Nah, tentu itu juga sangat tergantung kepada situasi matahari, ya, kita tahu bersama di dunia pertanian. Nah, sehingga kalau kita lihat beda hari 354 dan 365 ini, maka setiap tahun sistem lunar itu akan ketinggalan 11 hari. Tahun kedua 22 hari. Setelah tahun ketiga dia akan ketinggalan hampir 1 bulan, left behind dibandingkan dengan dengan sistem solar. Jadi bagaimana solusi yang mereka lakukan pada waktu itu? Solusinya adalah ditambahkan 1 bulan setiap tahun ketiga. Itu sebabnya bagi orang Yahudi mereka menyebut ada the second Adar atau Adar kedua. Itu bulan ke-13, ya. Itu setiap tahun ketiga supaya bisa disinkronkan kembali, mengejar kembali ketertinggalan dari sistem solar yang kita sudah pelajari. Dan itu bisa terjadi 7 kali di dalam periode 19 tahun, ada 7 tahun yang ada sampai 13 bulan. Nah, itu yang perlu kita ketahui, dan orang Yahudi yang eksis pada waktu ini, ketika Musa memberitahukan tentang aturan-aturan ini, itu dipengaruhi oleh 2 bangsa yang saya pikir sudah lebih maju dari mereka. Yang pertama adalah Mesir, dan yang kedua adalah Babel. Babilonia atau Mesopotamia. Dan Babel ini punya pengaruh bahkan yang lebih kuat, karena bahkan sesudah penawanan, semua nama-nama bulan dari orang Yahudi itu diadopsi dari nama-nama dari Babel, ya. Jadi inilah bagaimana bulan dan sistem penanggalan yang kita punya sekarang. Jadi sebenarnya orang Yahudi itu menggunakan sistem yang kita sebut lunisolar. Tidak murni lunar, juga tidak murni solar. Itu adalah penggabungan dari 2 sistem ini. Nah, itulah cara mereka di waktu itu untuk menghitung dan menentukan hari raya. Tentu ada hitungan-hitungannya. Nah, sekarang bagaimana hubungannya dengan hari ke-7, hari Sabat? Jika demikian, bagaimana dengan penghitungan Sabat hari ke-7? Tentu ini jadi pertanyaan bagi kita, kan? Nah, Sabat hari ke-7 itu tidak tergantung dari 2 sistem tersebut. Mengapa? Oleh karena jauh sebelum ada bangsa Mesir, jauh sebelum ada bangsa Babel, hari Sabat itu sudah ada. Itu yang pertama. Lalu kemudian, 2 sistem penghitungan itu sangat dipengaruhi oleh pergerakan astronomis. Ya, bulan, pergerakan astronomis dari bulan dan matahari. Contohnya kalau bulan itu hitungan 1 bulannya dari bulan baru ke bulan baru. Itu memakan waktu 29 atau sampai 30 hari. Demikian juga orang Babel. Kalau kita dengar sekarang ilmu astrologi, ya, ada 12 rasi bintang, lalu kemudian astrologi, bukan astronomi, ya, astrologi, itu orang Babel yang menemukan. Dan mereka menemukan matahari yang terbit, latar belakang bintang ketika dia terbit, setelah 12 bulan dia akan terbit kembali di tempat yang sama. Itu orang Babel yang menemukan. Itu sebabnya mereka punya perhitungan dasar bahwa 1 tahun itu sama dengan apa? 12 bulan. Tetapi Sabat hari ke-7 itu tidak ada yang terjadi dengan bulan, tidak ada yang terjadi dengan matahari, tidak ada yang terjadi dengan bintang-bintang. Ya, ini sangat kontras dengan kepercayaan kuno. Ya,
Mereka itu menyembah matahari, bulan, dan semua benda-benda langit oleh karena ada fenomena langit yang terjadi. Sementara hari Sabat tidak ada. Nah pertanyaan, kalau begitu, kalau mereka bertanya kepada orang Yahudi, kenapa kalian berbakti pada hari Sabat? Apa dasarnya? Jawabannya, dasarnya adalah karena Allah yang berfirman. Tidak ada alasan yang lain ya. Karena Allah yang berfirman, itu sebabnya kita menurut. Bukan oleh karena terjadi sesuatu di bulan atau matahari atau bulan, tidak ada. Jadi dengan demikian sebenarnya penyucian hari Sabat itu adalah demonstrasi pembenaran oleh iman. Saya percaya, saya menurut oleh karena Allah yang mengatakannya. God said it, I believe it ya. Karena Tuhan yang mengatakannya, itu sebabnya saya melakukannya. Itulah sebabnya saya percaya, mungkin nanti kita akan masuk sebentar, walaupun sistem penanggalan, sistem perhitungan boleh berbeda-beda, terjadi perubahan kalender, tetapi siklus mingguan itu tidak pernah terganggu. Dan itulah hebatnya hari Sabat, hari ke-7 yang kita refer back kembali kepada Minggu Penciptaan. Saya pikir itulah luar biasanya tentang Sabat ini. Baik, betul sekali Pendeta Edward Taliwangso, terima kasih. Selain pentingnya penanggalan seperti yang sudah dijabarkan tadi oleh Pendeta Taliwangso, saya pikir penting juga kita mengetahui Sabat manakah yang dimaksud di dalam ayat inti kita. Ya. Bahwa harus ada Sabat bagimu. Sabat yang manakah di Imamat 23 ayat 3 ini? Walaupun secara umum, Imamat 23 seperti yang sudah dijelaskan tadi berbicara tentang hari-hari perayaan yang ditentukan Tuhan bagi orang Yahudi, dan itu mulai dari ayat 4 dijabarkan di dalam Imamat pasal 23. Tetapi komentar Alkitab banyak mengatakan bahwa Sabat di dalam Imamat 23 ayat 3 ini adalah Sabat hari yang ke-7, siklus mingguan. Ya. Sebagai contoh, Matthew Henry komentari mengatakan bahwa Sabat dalam Imamat 23 adalah pengulangan dari Sabat yang tertulis dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8. Ya. Dan itulah sebabnya dia katakan, walaupun perayaan-perayaan yang ditentukan Tuhan bagi orang Yahudi itu perayaan bersifat besar dan banyak attendance, banyak yang hadir, namun itu tidak akan menutupi sinar kemuliaan dari Sabat siklus mingguan itu. Ya. Demikian pula Seventh Day Adventist Bible Commentary mengatakan, Imamat 23 ayat 3 adalah Sabat a deep rest, Sabat a complete rest. Bahkan dia katakan a perfect Sabat, di mana orang-orang harus menguduskannya, sebab itu dikuduskan oleh Tuhan sendiri. Jadi, secara sederhana, Sabat manakah yang ada di dalam Imamat 23 ayat 3 adalah Sabat yang ditulis di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 2 dan 3. Namun pertanyaan yang lebih penting sekarang adalah, apakah hari Sabat yang kita percaya sekarang hari Sabtu sama dengan Sabat pada waktu zaman purba dulu? Ya. Apalagi yang diobserv atau dipelihara oleh orang Israel. Paling tidak ada 3 cara untuk membuktikan kebenaran hari Sabat itu, hari Sabtu, sama dengan yang dipelihara di zaman purba dan di zaman bangsa Israel. Yang pertama, dari Alkitab, kemudian bangsa itu masuk kepada perbudakan. Selang beberapa waktu lamanya masuk kepada perbudakan, Allah mengulangi Sabat hari yang ke-7, siklus itu. Di mana? Di dalam Kisah Allah memberikan makanan dalam siklus 6 hari, kemudian hari 7 harus ada hari Sabat. Dan itu berulang selama 40 tahun. Ya. Artinya mereka tetap ada di track. Mereka tidak kehilangan jejak. Ya. Demikian pula pada waktu bangsa itu masuk kepada pembuangan, Nehemia menegaskan kembali tentang hari Sabat. Artinya sekali lagi bangsa Israel tidak kehilangan jejak. Ya. Nah, pada waktu penanggalan dimulaikan, penanggalan Julian ya khususnya, tahun 46 sebelum Masehi, masuk pada zaman Yesus, mereka tetap memakai siklus mingguan yang sama. Mana buktinya? Ya. Yesus setiap hari Sabat pergi ke tempat ibadah untuk beribadah. Ya. Artinya Yesus memberikan contoh bahwa tidak ada yang berubah. Bangsa Yahudi tidak kehilangan jejak terhadap Sabat yang ada di Eden pada waktu Tuhan menentukannya. Kemudian, orang Kristen sekarang percaya bahwa Yesus mati pada hari Jumat, besoknya ada Sabat, dan hari Minggu adalah hari kebangkitan. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita ragu terhadap hari Sabtu adalah hari Sabat,
maka kita harus lihat dulu bahwa Yesus tetap menggunakan jejak yang sama untuk mengetahui hari Sabtu itu hari Sabat. Nah, dari segi bahasa, kita dapat melihat bahwa 108 bahasa di dunia ini mengindikasikan Sabat hari ke-7 itu hari Sabtu. Ya. Bahasa Spanyol, Sabado. Bahasa Rusia, Subata. Bahasa Bulgaria katanya Subuta. Bahasa Arab As-Sab, tinggal ditambah U jadi Sabtu. Kemudian bahasa Indonesia Sabtu, bahasa Inggris Saturday. Jadi bisa dibuktikan dari 108 bahasa ini bahwa hari Sabat tetap hari yang ke-7, hari Sabtu. Dan ketika ditanya, bisa jadi kan berubah, hari Sabat yang kita pelihara sekarang ini bukan hari Sabtu, sebenarnya hari lain, bisa jadi kena di hari lain. Ketika Mark Finley bertanya, mengirim surat ke observatorium, jadi tentang ilmu perbintangan, maka mereka menjawab, observatorium yang ada di Greenwich, London, Inggris. Mereka menjawab bahwa siklus mingguan itu, seperti Pendeta Edo katakan tadi, bahwa tidak ditentukan oleh ilmu perbintangan. Siklus mingguan itu ditentukan oleh Allah sendiri di Taman Eden. Dan jawaban mereka sungguh luar biasa. Jawaban mereka kepada Mark Finley katanya adalah, beberapa ahli ilmu perbintangan Eropa menyatakan bahwa siklus mingguan itu telah sampai kepada kita secara terus-menerus dan tidak pernah putus sejak waktu yang lalu. Dan hari ke-7 yang kita miliki sebagai siklus mingguan sekarang ini adalah sama dengan yang ada di zaman Perjanjian Lama. Jadi sama. Dan kemudian mereka katakan bahwa ahli perbintangan boleh jadi menaruh perhatian kepada keputusan-keputusan tentang waktu, tanggal di kalender dan tahun, akan tetapi oleh siklus mingguan tidak ada yang berubah. Ini jawaban mereka. Jadi kalau kita melihat dari segi Alkitab dan kemudian kita berpindah kepada bahasa, kita melihat kepada ilmu perbintangan yang lebih canggih, tetap hari Sabat yang kita pelihara sekarang sama dengan yang dipelihara orang Yahudi, yaitu hari Sabtu. Tidak ada yang berbeda. Menimbulkan keraguan? Tidak. Kita tetap ada di track seperti orang Yahudi. Nah, ayat hafalan kita di dalam Imamat 23 ayat yang ketiga menyebutkan bahwa pada hari Sabat haruslah merupakan hari perhentian penuh. Nah, saya akan membahas bagaimana kita mempraktekkan memelihara hari Sabat sebagai hari perhentian penuh. Hari perhentian penuh itu apakah di dalam 1 kali 24 jam kita harus beristirahat, tidak melakukan apa-apa? Ataukah kita harus berada di dalam rumah Tuhan selama 1 kali 24 jam untuk memuji namanya? Mari kita ikuti panduan dari hamba Tuhan Ellen G. White yang kalau saya lihat begitu banyak nasihat beliau mengenai bagaimana kita beristirahat hari perhentian penuh pada hari Sabat. Tetapi saya mengambil dari buku Child Guidance. Dan poin-poin yang akan saya berikan ini ada pada halaman 528 sampai dengan halaman 536. Yaitu yang pertama, kalau kita mau menikmati hari Sabat secara penuh, perhentian penuh, kita harus mengadakan persiapan yang baik untuk menyambut hari Sabat itu. Dengan demikian ketika kita merayakan Sabat, kita betul-betul menikmati hari Sabat itu dengan sepenuhnya. Jadi perlu ada persiapan secara mungkin pakaian, sepatu, persiapan makanan, dan lain-lain untuk kita boleh siap berbakti pada hari Sabat. Kemudian yang kedua, harus ada kesiapan secara rohani ketika matahari terbenam. Ellen White menganjurkan agar supaya keluarga itu berkumpul untuk menyambut Sabat secara utuh. Ayah, ibu, anak-anak. Dan ini satu hal yang sangat baik, oleh karena kita juga mendidik anak-anak kita untuk memelihara hari Sabat dengan satu perhentian penuh. Kemudian kita memikirkan dan merenungkan bagaimana kita boleh menikmati hari Sabat itu dengan memfokuskan pikiran kita kepada hal-hal yang sifatnya rohani, selain memikirkan hal yang sifatnya duniawi. Lalu kemudian dianjurkan juga menyiapkan makanan yang spesial pada hari Sabat, sehingga hari Sabat menjadi hari satu kesukaan, hari yang membahagiakan.
Dianjurkan juga kita boleh pergi menikmati alam ciptaan Tuhan. Betul. Dan ini akan membuat kehidupan kita akan kembali disegarkan, dikuatkan. Ketika kita membawa keluarga, anak-anak kita atau orang-orang yang ada di bawah kepemimpinan kita sebagai pendeta untuk dapat menikmati alam ciptaan Tuhan. Orang-orang muda, kita boleh bawa mereka untuk menikmati ciptaan Tuhan yang begitu ajaib. Kemudian yang ketujuh adalah membuat kegiatan atau program yang menarik yang menguatkan hubungan kita dengan Tuhan dan juga meningkatkan hubungan kita dengan sesama. Dalam bukunya Ellen White mengingatkan kita, kalau ada yang berpikir bahwa hari Sabat istirahat penuh artinya kita boleh tidur, Ellen White mengingatkan kita untuk tidak menghabiskan waktu Sabat dengan tidur. Nah, selain Ellen White, kita juga dapat melihat contoh teladan Yesus Kristus. Ketika dia berada di dunia ini, dia banyak menggunakan hari Sabat untuk menyembuhkan orang sakit. Ya. Jadi biarlah kita juga boleh menyempatkan diri untuk mengunjungi orang-orang sakit, mengunjungi orang-orang yang kurang beruntung, anak-anak di panti asuhan, orang-orang di panti jompo, penjara, dan lain-lain. Sebagai perwujudan dari iman kita kepada Tuhan dan juga menjalin hubungan dengan sesama. Ya. Hari Sabat sebagai hari perhentian penuh bukan kita tidak melakukan kegiatan apa-apa. Namun itu 24 jam itu kita gunakan untuk menjalin hubungan kita secara total dengan Tuhan dan menjalin hubungan kita dengan sesama. Untuk menolong, membantu, peduli dengan orang lain agar mereka juga yang terbebani dengan beban-beban fisik atau beban-beban lainnya agar mendapatkan dan merasakan perhentian penuh, total rest bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, selanjutnya di dalam ayat inti kita ada satu ekspresi yang mengatakan bahwa pada hari Sabat harus ada hari pertemuan kudus, harus ada pertemuan kudus. Jadi kita akan lihat apa pengertian dari pertemuan kudus di dalam ayat ini. Nah, kata pertemuan kudus di dalam ayat ini datang dari kata mikra kodes. Ini adalah kata yang umum di kalangan umat Yahudi saat ini. Nah, kata mikra kodes ini muncul sebanyak 16 kali dalam perjanjian lama. Dan setiap kali muncul kata mikra kodes ini selalu diikuti dengan penjelasan untuk dilarang melakukan pekerjaan. Nah, dari 16 kemunculan mikra kodes di dalam perjanjian lama, 8 kali itu di dalam Imamat pasal 23 dalam konteks hari raya, 1 pada konteks perayaan Paskah di Keluaran pasal 12 ketika mereka tidak memakan roti atau memakan roti tidak beragi, dan sisanya dituliskan di dalam bilangan 28 dan bilangan 29 kembali lagi di dalam konteks hari raya juga. Nah, mikra kodes memiliki kaitan yang erat dengan hari raya. Namun sekali lagi penjelasan yang diberikan oleh Pendeta Widodo tadi menegaskan bahwa Imamat pasal 23 ayat 3 ini menjelaskan khusus tentang hari raya mingguan yang memiliki kaitan erat dengan Kejadian. Sabat di dalam kitab Kejadian. Itu berarti kita bisa dapat mengambil kesimpulan bahwa Imamat pasal 23 ayat 3 ini adalah satu-satunya yang dituliskan di dalam Alkitab bahwa pada hari Sabat itu kita akan mengadakan pertemuan kudus. Selain dari 15 lainnya yang mengatakan itu dalam konteks perayaan hari raya. Ya. Nah, ada beberapa penjelasan tentang mikra kodes itu sendiri. Yang pertama, kata mikra ini berasal dari akar kata karah yang berarti to call, ya. Nah, dari kata ini to call together, to assemble, berkembang menjadi mikra yang berarti memanggil, mengumpulkan orang, yaitu to proclaim. Dari kata ini juga muncul kata benda yaitu proclamation, di mana kata ini berhubungan erat dengan festival dan hari raya. Nah, akar kata kara juga berarti read atau membaca, di mana orang-orang Yahudi memakai kata ini untuk berkumpul bersama dan membaca Alkitab.
Jadi kita bisa melihat di sini kata mikra kodes ini dapat berarti mereka berkumpul bersama-sama untuk perayaan hari raya, tetapi bisa juga jadi mereka berkumpul bersama-sama untuk membaca scripture. Nah, selain tidak bekerja pada mikra kodes ini, bangsa ini juga biasanya pada saat itu mereka menyiapkan makanan dan minuman khusus dan juga mereka membersihkan jubah mereka. Nah, seorang profesor Alkitab dan ahli ilmu Timur Dekat kuno, yaitu Baruch Levin, mengatakan bahwa mikra kodes paling baik diterjemahkan sebagai sanctuary convocation atau pertemuan kemah suci, karena ini adalah acara yang dirancang untuk membawa penduduk lokal ke kemah suci. Itu berarti, apakah pada hari Sabat mingguan kita tidak perlu melakukan pertemuan kudus? Saya rasa beriring pembahasan diskusi kita akan menemukan jawabannya. Selain tadi tentang pertemuan kudus, ada juga ekspresi yang menarik yang menyebutkan tentang di segala tempat kediamanmu. Nah, sebelum kita mencari tahu apa maksudnya, kita juga perlu mengetahui diskusi di balik ekspresi ini. Nah, rabi-rabi terkenal Yahudi seperti Rabi Ismail dan Rabi Akiba sepertinya ada beda pendapat mengenai pengertian di segala tempat kediamanmu. Bagi Rabi Ismail, dia katakan bahwa ini artinya di tempat kediamanmu, artinya in the land. Kalau kita katakan the land, itu artinya adalah tanah perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Sementara Rabi Akiba mengatakan di segala tempat kediamanmu itu artinya baik in the land maupun outside the land. Ya, orang Israel yang diaspora di mana saja mereka berada, mereka juga wajib untuk memelihara hari Sabat. Nah, 16 kali ekspresi ini muncul di Perjanjian Lama. Dan setiap kali dia muncul, ini selalu mengindikasikan kewajiban orang Israel di segala tempat di mana saja mereka menetap. Nah, karena kata itu sebenarnya lebih cocok di mana tempat di mana mereka menetap, itu harus menjadi Sabat bagi mereka. Nah, namun juga ada pandangan bahwa naskah ini ya nanti ditambahkan oleh orang-orang sesudah masa pembuangan. Nah, itulah sebabnya mereka mengatakan bahwa mereka yang memegang pandangan ini beranggapan bahwa hari Sabat itu hanyalah dipelihara di tanah perjanjian saja. Dan ini ada hubungan dengan mereka yang Pendeta Gosal sudah sampaikan tadi, mempercaya kepada dokumenter hipotesis, yang tidak percaya bahwa Musa sebagai penulis tunggal dari kitab Imamat ini. Jadi kalau kita melihat dari 16 kali ekspresi ini muncul di Perjanjian Lama, ini sebenarnya artinya adalah di mana saja mereka berada, maka mereka harus memelihara Sabat tersebut. Nah, tentu saja ini menjadi sebuah diskusi, ya, apalagi dihubungkan dengan pertemuan kudus tadi. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Apalagi banyak terjadi diskusi di hari-hari seperti sekarang ketika pandemi, banyak orang yang berkeberatan dengan mengatakan bahwa bagi saya Sabat itu harus dirayakan di mana? Di gedung gereja. Yang banyak orang tidak tahu bahwa gereja itu tidak pernah ditutup. Karena kita adalah gereja. We are the church. Ya, the building will be closed temporarily. Gedungnya itu akan ditutup. Tetapi kita sebagai gereja selalu buka. Di mana saja kita berada, di tempat kediaman kita, hari Sabat itu harus dirayakan. Benar. Di masa-masa pandemi seperti begini, apabila belum terlalu memungkinkan untuk kita beribadah bersama-sama di gereja, hari Sabat tetap harus dirayakan. Dan itulah implikasi dari dari ekspresi ini yang bisa kita tarik ke zaman sekarang. Nah, jika demikian, apakah hari Sabat itu untuk semua orang? Karena sepertinya ekspresi ini sangat spesifik kepada orang Yahudi saja. Nah, jawabannya adalah kita mesti membedakan antara hari raya ini dan juga Sabat hari ke-7. Hari raya itu berawal dari bangsa Yahudi. Tetapi Sabat hari ke-7 itu sudah ada sejak dari penciptaan. Itu bedanya. Lalu yang berikut, hari Sabat itu dijadikan untuk manusia, bukan untuk orang Yahudi saja. Ini Yesus yang tegaskan di dalam Markus pasal 2 ayat
27. Lalu kemudian, hari-hari raya itu telah mencapai kesempurnaan, bahasa scholars mengatakan when type met antitype, ya. Pada waktu anak domba Allah itu disalibkan, Kolose 2 ayat 16-17. Tetapi Sabat hari ke-7 itu sama sekali tidak memenuhi type tersebut. Lalu kemudian, hari ke-7 itu terdapat di dalam 10 hukum, yang kalau kita mau argue bahwa 9 hukum yang lain berlaku untuk semua bangsa, mengapa kita katakan hari Sabat, hari ke-7 itu hanya untuk orang Yahudi saja? Ya. Kalau jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan membuat bagimu patung, itu berlaku untuk semua orang, mengapa kita mengatakan bahwa hukum keempat hari Sabat itu hanya untuk orang Yahudi saja? Betul. Kehilangan nilai-nilai universal daripada hari Sabat itu sendiri. Jadi, Sabat hari ke-7 itu sudah ada sebelum dosa. Sehingga kita percaya dia akan tetap ada bahkan hingga ketika dosa itu telah diselesaikan. Jadi itulah kira-kira makna daripada pertemuan di segala tempat kediamanmu. Lalu yang kedua kita juga mempelajari tentang nilai universal daripada Sabat hari ke-7 itu. Betul, penting sekali ya. Nah, dari perjanjian lama kita berpindah ke perjanjian baru. Apa makna Sabat di dalam perjanjian baru? Selain murid-murid dicatat di dalam kitab kisah para rasul merayakan Sabat termasuk Paulus, yang paling sentral adalah Yesus itu sendiri. Sebab pada hari Sabat seperti kebiasaannya dia pergi ke tempat ibadah, kata Lukas pasal 4 ayat yang ke-16. Nah, apa pengertiannya pada waktu Yesus datang ke tempat ibadah dan beribadah di sana? Di dalam perjanjian lama, Sabat adalah tanda kita memperingati penciptaan, penebusan dan pembebasan. Apakah makna Sabat itu masih sama dibawa sampai ke perjanjian baru? Saya percaya secara sederhana makna Sabat di dalam perjanjian lama tetap sama. Sebab itu Yesus mengatakan, "Akulah Tuhan, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Tetap juga hari Sabat dimaknai sebagai mengingatkan kita peringatan akan penciptaan karena dia adalah creator. Yesus adalah creator. Yang kedua, pada waktu Yesus memperingati Sabat pada waktu dia hidup di dunia ini, dia seringkali menyatakan perbedaan prinsipnya dengan orang-orang Yahudi di sekitarnya. Dan pada waktu itu dia menentang orang Yahudi yang hanya berfokus kepada peraturan-peraturan saja, tidak kepada makna mendalam dan spiritual dari hari Sabat itu. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, percuma kamu beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang kamu ajarkan cuma tradisi manusia. Dan pada hari Sabat, Yesus merombak hal itu menjadi pembebasan bagi orang-orang yang merayakan Sabat pada waktu itu. Jadi maknanya juga tentang pembebasan. Dan yang paling terakhir, Yesus ketika mengadakan mujizat penyembuhan, mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Di awal itu dia mengatakan juga bahwa anak manusia juga mengampuni, punya kuasa untuk mengampuni dosa. Jadi artinya tidak hanya penyembuhan secara fisik, tetapi penyembuhan rohani, bahwa kita telah ditebus di dalam kehidupan anak domba Allah di dalam Yesus Kristus. Penting untuk kita memaknai bahwa di perjanjian baru pun sama makna di dalam perjanjian lama. Peringatan penciptaan, pembebasan, dan penebusan di dalam Yesus Kristus. Penyucian hari Sabat adalah merupakan satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kita sudah mempelajarinya. Dan apakah ada berkat khusus atau berkat yang Tuhan akan berikan bagi orang yang setia untuk menuruti, memelihara, menyucikan akan hari Sabat? Saya akan mengambil 2 ayat di dalam kitab Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Saya akan bacakan walaupun ayat ini sudah tidak lagi asing bagi kita, tetapi penting bagi kita untuk melihat janji-janji Tuhan yang indah. Di sini disebutkan, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, ini adalah janjinya, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Kemudian yang kedua, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan
kendaraan kemenangan. Ada kemenangan dari berbagai pergumulan kita. Tuhan akan melepaskan dan meluputkan kita oleh karena kita setia di dalam peribadatan kita kepada Tuhan. Kemudian Dia akan memberi makan. Dia akan menjamin segala kebutuhan jasmani kita. Dan saya melihat ada banyak orang yang barangkali mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan oleh karena mereka tidak mau bekerja pada hari Sabat. Jangan takut, oleh karena Tuhan berjanji Dia akan memberi makan kepada kita. Tapi bukan hanya kepada memberi makan untuk kebutuhan jasmani dunia ini, tapi ada jaminan untuk mendapatkan makanan yang jamuan yang Tuhan siapkan di dalam kerajaannya bila kita setia. Ayat yang berikutnya, yang kedua di dalam Yesaya 56 ayat 4 sampai 8. Saya akan ambil bagian-bagian penting dari ayat ini. Disebutkan di sini ayat 4, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang pada perjanjianku, janjinya adalah pada mereka akan diberikan nama abadi yang tidak akan lenyap, yang akan kuberikan kepada mereka. Nama abadi adalah nama anak-anak Tuhan yang diselamatkan. Amen. Dan inilah janji yang sangat indah. Kalau kita setia kepada Tuhan, memelihara hari Sabat, maka Tuhan akan setia untuk janjinya menyelamatkan kita. Kemudian yang berikut adalah semua, pada ayat yang ke-6, semua yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dijanjikan bahwa kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Ini lambang dari tempat ibadah di Yerusalem, tetapi kita tahu bahwa ini juga adalah simbol rohani dari keselamatan di dalam kerajaan surga. Nah, di satu waktu ada keluarga saya, dia belum lama menjadi Advent. Dan dia berusaha untuk setia kepada Tuhan untuk memelihara akan hari Sabat. Ketika dia menyelesaikan pendidikannya, dia berusaha untuk mencari pekerjaan ke berbagai tempat. Tetapi dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, dia ditolak hanya oleh karena dia mau punya komitmen untuk setia berbakti pada hari Sabat. Sepertinya dia sudah kecewa ketika saya bertemu dengan dia. Dan saya memberikan kepadanya satu penguatan, bahwa saya katakan kepadanya, kalau engkau sudah berkomitmen untuk setia kepada Tuhan, untuk beribadah pada hari Sabat dan tidak mau untuk lalai di dalam menyucikan hari Sabat, maka Tuhan dari janji-janjinya ini tidak akan melupakan engkau. Dan Tuhan akan mengangkat engkau ke posisi yang baik dan engkau akan melihat kebesaran Tuhan. Dan benar apa yang terjadi sesudah kita membaca firman Tuhan dan berdoa. Beberapa waktu kemudian dia diterima sebagai pegawai negeri di salah satu daerah. Dan ketika mereka mengenal bahwa dia adalah seorang yang beragama Advent, mereka merasa bahwa orang ini layak untuk dipercayakan dengan satu kepercayaan keuangan. Itulah sebabnya dia ditempatkan di bagian keuangan. Dan dia sangat diberkati oleh Tuhan. Dan tempat di mana dia bekerja, laporan keuangan yang diberikan selalu tidak ada masalah yang mereka hadapi. Dan menjadi percontohan bagi kabupaten-kabupaten yang lain. Dan ini adalah janji yang menjadi kenyataan bahwa Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan memberkati. Dan saya mengajak kita semua juga untuk setia kepada Tuhan di dalam menyucikan hari Sabat. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Jika engkau menghadapi banyak tantangan oleh karena kesetiaanmu kepada Tuhan, ingat bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, berdoa kepadanya, memohon pertolongan dari Dia, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Saya akan akhiri pembahasan firman Tuhan ini dengan doa. Kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah kami boleh belajar tentang hari Sabat. Hari Sabat yang Engkau sudah asingkan sejak manusia diciptakan
sejak dunia diciptakan. Dari 6 hari pekerjaan kami, Engkau mengasingkan hari yang ke-7, di mana kami boleh datang untuk bersama-sama dengan Engkau, membangun hubungan yang baik denganmu, mendapatkan perhentian, mendapatkan berkat dan penyucian. Oh Tuhan, tolonglah kami, agar supaya kami boleh memiliki iman dan keyakinan yang teguh kepadamu. Apabila kami setia di dalam perbaktian hari Sabat di dunia ini, maka Tuhan akan memberikan kepada kami kemenangan. Dan Tuhan akan menyiapkan kepada kami berkat-berkat yang limpah, yang boleh kami rasakan di dunia ini. Tetapi Engkau juga menjanjikan bahwa ada berkat upah yang Tuhan siapkan bagi kami, yaitu masuk ke dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Engkau, untuk mendapatkan perhentian yang sejati, damai sentosa yang sejati bersama Engkau di dalam kerajaan-Mu. Memberkati kami semua, memberkati para viewers, agar kami semua selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu memiliki komitmen untuk setia kepada Tuhan di dalam menyucikan akan hari Sabat-Mu. Ini adalah doa dan harapan kami. Ampuni dosa kami yang banyak, di dalam nama Yesus kami mohon doa ini. Amin.